Pagi rekan-rekan semua, saya Melati Citra Fausia. Hari ini saya akan memaparkan analisis tata kelola teknologi informasi yang telah saya lakukan di kantor Kelurahan Cisarantan Kulon menggunakan Pemnet 2019. Sebelum masuk ke analisis, mari kita lihat sejenak profil organisasi yang telah saya teliti. Kantor Kelurahan Cisanten Kulon ini adalah instansi sektor publik yang mengemban tugas krusial untuk melayani kebutuhan administratif, administratif masyarakat. Dalam operasionalnya, kelurahan ini bukan organisasi yang gaptek. Mereka sudah sangat berkembang pada teknologi, seperti penggunaan sistem siak dari Kemendagri untuk validasi dokumen kependudukan serta aplikasi salaman untuk layanan digital warga. Infrastruktur mereka pun sudah didukung oleh jaringan VPN dari Diskominfo Kota Bandung serta perangkat penunjang seperti pemindah biometrik. Namun, di balik ketergantungan pada sistem yang sudah digital tersebut, pertanyaannya adalah, sudahkah tata kelola di baliknya cukup kuat? Inilah yang menjadi dasar penelitian saya. Nah, hasil dari pengamatan di lapangan, ternyata ada jarak yang cukup lebar antara sistem yang sudah canggih dengan kesiapan tata kelolanya. Permasalahan yang saya temukan cukup beragam, mulai dari isu tata kelola yang belum terstruktur wewenang yang jelas, isu SDM, serta masalah keamanan data yang cukup mengkhawatirkan karena masih ada praktik share account. Semua temuan ini kemudian saya petakan ke dalam domain-domain COVID 2019 yang akan kita bahas selanjutnya. Untuk membedah masalah-masalah tersebut secara objektif, saya menggunakan 5 domain COVID 2019. Mari kita satu persatu temuan kuncinya. Pada domain EDM, saya melihat dari sisi pimpinan melalui domain EDM. Temuannya mengambil keputusan strategis sering tumpang tindih karena tidak ada tim atau komite formal. Ibarat sebuah kapal, nakodanya tidak memiliki kompas yang jelas. Solusinya, kita perlu menyusun strukturasi formal agar bagian wewenangnya tegas. Setelah melihat arahnya, saya memeriksa perencanaan di domain APO. Di sini masalahnya adalah kita masih bekerja secara reaktif. Ada digital gap yang tajam antara staff dan junior. Kita perlu menyusun roadmap IT dan pelatihan berkala agar organisasi tidak hanya mengandalkan inisiatif segelintir orang saja. Lalu bagaimana saat ada sistem baru dari pusat? Inilah yang saya cek di domain BAI. Seringkali saat update aplikasi, dokumentasi tidak di tingkat lokal tidak ada. Akibatnya, staf jadi bingung. Maka kita butuh log dan panduan ringkas agar setiap perubahan sistem bisa diikuti dengan lancar. Ini adalah domain yang paling dirasakan dampaknya oleh warga, yaitu saat sistem down, kita butuh SOP fallback yang manual agar pelayanan tetap jalan. Dan yang sangat krusial, kita wajib menghapus praktik share account demi menjaga keamanan dan data privasi warga. Terakhir, saya melihat cara kita mengevaluasi diri di domain MEA. Saat ini monitoring kita masih manual dan berbasis kuantitas cetak yang belum mencerminkan kualitas layanan. Kita perlu beralih ke indikator kinerja yang lebih modern seperti uptime,
jaringan, dan rutin melakukan asesmen kepatuhan terhadap UU Perlindungan Data Pribadi. Setelah membedah poin-poin permasalahan tadi melalui 5 domain COVID, saya kemudian melakukan capability assessment untuk mengukur seberapa kematangan eh sebenarnya tata kelola IT kita saat ini. Hasilnya, organisasi kita berada di level 1. Apa artinya ini? Secara sederhana, operasional IT kita saat ini sangat bergantung pada inisiatif personal staff. Jika staf yang paham sistem sedang tidak ada, maka layanan tersebut bisa terhambat. Bila ada sistem yang baku atau terstandarisasi, tentu kita tidak ingin terus di level 1. Target kita adalah membawa kelurahan ke level 3 atau 4. Di level ini, proses tata kelola sudah terstruktur, terdokumentasi dengan rapi. Yang paling penting, sistem tidak lagi bergantung pada orang, melainkan pada SOP yang sudah kita bangun bersama. Nah, untuk melompat dari level 1 ke level 3 atau 4 tadi, saya memetakan kesenjangan atau gap antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang kita harapkan. Dalam analisis gap ini, saya memberikan prioritas sangat tinggi pada 3 gap keamanan, yaitu gap keamanan APO 13, kelangsungan layanan DSS 04, dan juga kepatuhan MEA 03. Kenapa? Karena resikonya bukan lagi soal teknis semata, tapi menyangkut privasi data warga dan sanksi umum UU Perlindungan Data Pribadi. Jadi gap ini bukan sekedar angka di kertas, melainkan daftar tugas rumah yang harus segera kita selesaikan agar organisasi kita aman secara hukum dan pelayanan. Lalu, bagaimana cara menutup kesenjangan kita tadi secara realistis dan tidak membuat beban kerja staf kelurahan mendadak penuh? Saya menyusunnya ke dalam sebuah roadmap strategis yang dibagi menjadi 3 horizon waktu agar langkah-langkahnya terukur. Di tahun pertama, kita akan langsung membeli teknologi mahal. Kita fokus pada rumahnya dulu, yaitu penyusunan kebijakan. Kita buat dokumen formal seperti RASI untuk pembagian tugas, menyusun risk register, serta membuat SOP fallback manual. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola yang teratur, bukan lagi bekerja berdasarkan katanya. Setelah aturannya jelas, barulah di tahun kedua kita masuk ke penguatan fisik. Kita mulai menginstal UPS di setiap PC loket supaya perangkat tidak mudah rusak. Pengadaan jalur internet cadangan supaya layanan tidak mati saat VPN pusat down, serta pelatihan coaching klinik untuk memastikan seluruh staf, baik yang senior maupun junior, punya kompetisi digital yang merata. Dan di tahun ketiga, fokus kita adalah berkelanjutan. Kita mulai melakukan audit rutin terhadap kepatuhan PDP dan membangun dashboard kinerja. Intinya di tahun ketiga ini, sistem sudah bisa berjalan secara mandiri dan kepemimpinan bisa melihat kinerja IT secara real time. Namun, seorang analisis yang sadar bahwa rencana sebaik apapun pasti akan menghadapi hambatan. Untuk itu, saya juga memetakan risiko-risiko utama yang mungkin menghalangi transisi tata kelola kita ini. Risiko yang paling krusial adalah kebocoran data privasi warga seperti NIK atau KK. Dampaknya
bukan hanya sekedar teknis, tapi pelanggaran UU PDP yang punya konsekuensi hukum serius. Untuk itu, mitigasi utamanya adalah pengamanan fisik seperti pasang privasi screen filter di loket. Risiko berikutnya adalah kelumpuhan layanan VPN down. Akibat VPN pusat yang sering down. Jika ini terjadi, antrean warga pasti akan menumpuk dan pelayanan akan terhenti. Mitigasi yang saya tawarkan adalah SOP fallback manual agar staf tetap bisa bekerja meski sistem sedang mengalami gangguan. Selain itu, kita juga harus waspada terhadap ancaman cyber seperti ransomware dan infeksi malware melalui USB yang sering terjadi karena ketidaktahuan pengguna. Langkah mitigasi tegasnya penonaktifan port USB eksternal di komputer kerja dan penerapan antivirus terpusat. Yang terakhir ada risiko human error dalam input data atau manipulasi data internal. Kunci mitigasinya di sini adalah memperkuat akuntabilitas melalui penerapan akun login individu yang tadi sudah saya sebutkan di roadmap serta aktivitas login audit secara rutin. Pada rekomendasi strategis pada jangka pendek penerapan akun login individual, pemasangan privasi screen filter dan aktivitas auto lock screen, penonaktifan port USB eksternal untuk mencegah malware, penyusunan SOP kedaruratan seperti pelayanan manual. Lalu untuk jangka menengah, pengadaan UPS yang untuk perlindungan perangkat keras, program coaching klinik IT untuk pemerataan kompetensi staf, pengadaan jalur internet cadangan, penyusunan dokumen register dan standarisasi backup data berkala. Jangka panjang, penyusunan strukturasi formal, pembagian wewenang, audit kepatuhan UU perlindungan data pribadi berkala, lalu pengembangan dashboard kinerja IT, KPI, dan integrasi sistem antrean digital, penggunaan budaya standar keamanan, serta security aware culture. Sebagai penutup, izinkan saya merangkum perjalanan analisis ini menjadi satu poin besar. Kita bisa melihat bahwa kantor Kelurahan Cisaranten Kulon sebenarnya sudah memiliki infrastruktur digital yang mumpuni. Namun tata kelolanya masih terjebak di pola reaktif. Kita saat ini masih berada di level 1 di mana segala sesuatu bergantung pada siapa orangnya, bukan pada bagaimana sistemnya berjalan. Transportasi melalui roadmap yang saya susun bukan sekadar untuk memenuhi standar COVID 2019, melainkan untuk mengubah kultur kerja kelurahan kita. Kita ingin bergerak menuju organisasi yang terstruktur, aman, dan patuh pada UU perlindungan data pribadi. Pada akhirnya, semua perbaikan ini bermuara pada satu hal, menjamin pelayanan publik yang prima dan terpercaya bagi masyarakat. Demikian paparan saya. Perjalanan ini memang tidak akan selesai dalam semalam, namun langkah
Langkah yang saya sampaikan hari ini adalah fondasi agar tata kelola IT kita menjadi lebih tangguh di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan semuanya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.